اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Jadi artinya kita mulai ayat 83-nya. Afa ghairu dinillahi yabghun, apakah selain dengan agama Allah yabghuna mereka mencari mereka memeluk, walahu aslama, padahal kepada Allah lah menyerahkan diri orang-orang yang di langit dan di bumi secara sukarela dan terpaksa, dan kepada Allah lah mereka dikembalikan. Yaqulu ta'ala mengkaron alaman arada dinan siwa dinallah alladhi anzala bihi kitabahu wa arsala bihi rasulahu wa huwa ibadatullahi wahdah la syarikalah. Jadi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu masih memeluk agama ya, selain dari agamanya Allah? Allah mengingkari orang-orang yang memeluk agama selain agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini padahal agama Allah itu senantiasa mengajak kepada hamba Allah supaya beribadah kepada Allah yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Ini kalimatnya kalimat tanya, maknanya cek ono tau wong sing golek agama sak liyane agamane Gusti Allah, padahal kan sudah jelas. Bahkan Allah lebih tegaskan lagi, semua yang di langit, yang di bumi, semuanya tunduk kepada Allah. Wong kabeh ning langit ning bumi kuwi lho kabeh tunduk marang Gusti Allah. Iki ana ta wong sing gelem tunduk kepada selain Allah? Aneh, kabeh di langit di bumi tunduk pada Allah, kok ije ana sing tunduk kepada selain Allah. Itu ay istaslamu lahu man fihi ma ta'an wa karhan. Artinya orang yang di langit dan orang yang di bumi itu
mereka menyerahkan diri hanya kepada Allah dengan sukarela maupun terpaksa. Ini kalimatnya. Ini Bapak yang dirahmati Allah. Niki nak jenengan maca beberapa buku begitu. Niki mboten teng mriki. Kalimat orang yang di langit dan orang yang di bumi. Niki pikirane wong sakniki mawon. Senes pikirane ulama-ulama yang dahulu. Jadi ada yang menerjemahkan bahwa di langit sana ada kehidupan seperti kehidupan manusia di bumi. Ada kehidupan di planet yang lain. Dan ini wong Amerika dan kroni-kroninya sampai hari ini mereka masih berusaha keras untuk membuktikan bahwa di ruang angkasa sana, di galaksi yang lain, iku ono kehidupan seperti kehidupan di bumi ini, bahkan lebih canggih dari kehidupan yang di bumi. Niki enten ilmuwan Indonesia memakai dalil niki. Oh, di Quran juga dibuktikan kok orang yang di langit dan orang yang di bumi. Ada kehidupan di langit sana. Betul Pak, di langit itu ada kehidupan. Tapi kehidupan di sana kehidupan malaikatnya Allah. Tidak ada satu jengkal pun di langit kecuali di sana ada malaikatnya Allah yang senantiasa bersujud kepada Allah. Ini Bang. Wallahu alam. Yang jelas niku nak jarene ahli-ahli sakniki mereka masih berkeyakinan seperti itu. Harapan mereka nanti kalau bumi ini penuh, mereka mau pindah ke sana. Makanya enten film-film niku napa niku Flash Gordon. Dulu zaman saya kecil terkenal film itu. Bukan E.T. Pak ya, E.T. Itu mereka mengatakan itu adalah mereka ngereka itu adalah makhluk yang ada di angkasa luar, E.T. Lah tumpakane niku UFO Unidentified Flying Object. Itu mereka begitu Pak. E.T. itu numpak UFO. Dan itu banyaknya cerita-cerita. Tapi ya sulit sampai hari ini, kebenaran ilmiahnya juga belum terbukti. Pun ini makanya ada ilmuwan Indonesia wong Surabaya gini yang menulis buku tentang ini, bahwa ada kehidupan persis seperti manusia ada di planet yang lain. Itu kata mereka. Wallahu a'lam. Ngeten iki mboten begitu penting Pak nggih. Ngeten iki mboten penting berita-berita ngeten iki. Wingi pun kula sampai ini nek enten ayat-ayat itu justru yang paling penting adalah penghujung ayat. Ayat yang di tengah itu untuk mengantarkan saja. Di penghujung ayat yang jelas Allah sampaikan bukan orangnya yang di langit, tapi yang di langit dan yang di bumi tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah itulah yang menjadi highlight ya, menjadi poin yang sangat penting yang harus digarisbawahi. Tunduk kepada Allah. Tau'an
dengan sukarela, senang, wakarhan dan dengan terpaksa. Ini ada 2 poin, Pak. Yang di langit, yang di bumi itu ono sing tunduk kepada Allah dengan senang, ono sing tunduk kepada Allah itu dengan terpaksa. Napa niku nanti kita lihat keterangan di dalam tafsir ini. Ayat yang lain bagaimana seluruh makhluk tunduk kepada Allah. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha, dalam surat Ar-Ra'd ayat 15 juga begitu. Dan kepada Allah lah bersujud orang-orang yang di langit dan orang-orang yang di bumi dalam keadaan sukarela maupun terpaksa. Ini Ar-Ra'd ayat 15. Jadi keterangan tentang orang yang di langit tidak hanya 1 ayat, beberapa ayat. Tapi ingat sekali lagi, ini titik beratnya bukan orangnya, tetapi semua yang di langit, yang di bumi itu bersujud kepada Allah, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Firman Allah lagi, awalam yaro ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dhilaluhum anil yamini wasyama'ili sujjatan lillahi wa hum dakhirun. Niki juga begitu, alam yaro, apakah mereka tidak melihat kepada apa saja yang Allah telah ciptakan, min syai'in, dari sesuatu, yatafayya'u dhilaluhu, yang mana bayang-bayang mereka bergoncang ya, anil yamini, dari kanan, wasyama'ili, dan dari kiri, sujadan, dalam keadaan bersujud. Kalau ayat ini, Pak, apakah kamu tidak melihat semua ciptaan Allah dalam keadaan goyang ya, bayangannya bergoyang ke arah kiri maupun ke arah kanan dalam keadaan bersujud, sujud kepada lillahi, kepada Allah, wahum dahirun, dalam keadaan mereka merendahkan diri. Nah ayat niki, Pak, niki sing sujud gak terima manusia, tapi kabeh makhluk, baik makhluk hidup maupun makhluk mati, niku sujud kepada Allah. Mboten namung sujud, Pak, nurut kalih Gusti Allah. Niki, Pak, sak donya nggih, seluruh alam semesta niki nurut karo perintahe Gusti Allah. Ket biyen Pak Allah sudah sampaikan, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Allah memerintahkan matahari terbit dari timur, terbenam sebelah barat, mulai zaman biyen sampai saiki. Jenenge sengenge niku nurut terus karo Gusti Allah. Kita bayangno Pak, mau sengenge niku ngeyel karo Gusti Allah, Pak. Dikon terbit dari timur, tenggelam sebelah barat, ngeyel, moh aku tak terbit saka utara, terbenam sebelah selatan, ya napa kira-kira. Buyar, Pak. Nanti sampai suatu ketika nanti Allah di menjelang hari kiamat nanti ganti diperintah harus Gusti Allah terbitnya dari sebelah barat, tenggelam sebelah timur. Ini kuasa Allah. Apa jari Gusti Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Niki tenggene alam semesta niki, Pak, planet-planet luar biasa. Kayak iso ngitung, Pak, berapa jumlah planet. Belum lagi asteroid, benda-benda
angkasa yang tidak bisa disebut sebagai planet karena masih terlalu kecil. Lewat angkasa gak karo-karuan akeh, Pak. Kita bahkan nggak bisa menghitungnya. Para ahli Pak jarine ngitung sekian miliar itu. Iku ya ora kok angka eksak, Pak, kira. Buktine napa gak mungkin nek angkane bunder ngono. Angkane di galaksi Bima Sakti jumlahnya piro 30 miliar bintang. Lho angkane lho bunder, nek wong ketok wong ngarang to. Lah nek angka nek wong niku iso ngitung tenan lho, angkane mesti gak bunder. 1 miliar 200 juta 350 piro ngono ya mesti ngoten. Nek angkane bunder iki lho niku lak ketok angka ngarang. Niki Pak Ali paham iku. Oh, nek angka bunder iku ngarang iku. Kalau susuin angkane malah bunder. Wah, kwitansinya gawe mari. Astagfirullahaladzim. Ngoten niku, Pak. Mereka gak tahu sesungguhnya saking banyaknya makhluknya Allah dan kabeh iku nurut, Pak. Niki. Masya Allah. Pun lan niku lenggene ruang angkasa niku, Pak, di dalam di langit itu mereka katakan ada lubang hitam ya, ada black hole yang masif. Dan ternyata para ahli ini mengukur jenenge black hole nih. Black hole itu apa? Black hole itu seluruh bintang-bintang dalam tata surya itu bisa ditelan, Pak, oleh jenenge black hole. Niku mereka. Awake dhewe ya roh, Pak, black hole. Black niku ireng, hole niku bolongan ireng. Jenengan ya roh bolongan ireng. Ya sembarang ya ditelan iki. Lah niki bintang-bintang sak jagat raya bisa ditelan. Nak ditelan ya hancur, Pak. Dan itu, Pak, ini tinggal nunggu waktu aja. Makanya dikun karo Gusti Allah ya mlebu rono kabeh. Wallahu alam. Niku teori. Masya Allah. Niki nak teng kene Quran nggih ngoten, Pak. Jadi bahwa alam semesta itu nanti ketika hari kiamat digulung karo Gusti Allah. Nah, dalam Quran begitu, Pak. Digulung karo Gusti Allah. Namun digulung nggih pun iku kiamat. Pun walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini ayat yang lain juga begitu, dan kepada Allah lah bersujud apa yang di langit dan apa yang di bumi, min dabatin, dari semua yang melata. Lho, Pak, sing gremet niki kabeh sujud tenggene Gusti Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat, jelas kalau para malaikat kabeh sing bergerak, kabeh sing gremet, kabeh sing meneng apa wae ning nggone langit, ning nggone bumi, mereka bersujud kepada Allah. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong, tidak ngeyel kepada Allah. Bahkan ya khafuna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka, min fauqihim, dari depan mereka, dari atas mereka. Wa yaf'aluna, dan melaksanakan ma yu'marun, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Lho niki, Pak, ngene ayat niki kabeh makhluk taat, gak ono sing ngeyel karo Gusti Allah. Makanya nak ono sing ngeyel, kita bisa bayangkan, Pak, satu planet saja ngeyel keluar dari orbit habis pun. Dengan bayang no, Pak, enten ngene planet napa niku? Planet Venus apa pun. Itu planet itu menurut para ahli isinya gas beracun, Pak. Di sana itu isinya gas beracun. Lah nek gas beracun kira jujuk
keluar dari orbit mampir lewat Kali Judan. Ambiar nggih, oh ambiar tenan iki. Ambiar ya wis gak ono saiki ambiar. Enek sobat ambiar. Lah niku, Pak. Loh, tapi aneh ya, manusia itulah manusia, Pak. Sudah tahu seperti itu, manusia itu diperintah oleh Gusti Allah untuk sujud, kok gak gelem sujud. Niku lho, keanehan daripada manusia, kelakuane menungso. Nak kabeh makhluk-makhluk liya diperintah nih ken sujud tenggene Gusti Allah padha sujud, tapi menungso ora gelem. Ya niku Pak, masyaallah, atose menungso ngungkul-ngungkuli atose watu. Kelakuane menungso mboten gelem tunduk marang Gusti Allah. Masyaallah. Wal fal mu'minu mustaslimun biqalbihi, sedangkan orang-orang mukmin mereka menyerahkan diri kepada Allah dengan hatinya. Niki nak wong Islam niku menyerahkan, niki maknanya tadi tau'au wa karha, Pak. Ada yang dengan sukarela, ini ujung ayat ini, dan juga ada yang terpaksa. Niki nak wong Islam, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, pasti mereka tunduk kepada Allah dengan sukarela. Sedangkan orang kafir itu menyerahkan diri kepada Allah karena terpaksa. Nah, wong kafir tunduk kepada aturan Gusti Allah tapi terpaksa. Niki nak wong kafir. Lho kok ngoten? Nggih, ini yang dimaksud sini kafir zimmi ya, kafir yang di bawah pemerintahan orang Islam, maka mereka tunduk kepada aturannya Gusti Allah dengan terpaksa. Yang dimaksud tunduk dengan terpaksa itu adalah seperti itu. Jadi maknanya adalah orang kafir zimmi yang tunduk di dalam sistem pemerintahan Islam, tapi mereka tunduknya bukan dari dalam hati mereka, tetapi mereka tunduk dalam keadaan terpaksa. Fa innahu tahta taskhiri wal qahri wasultanil azimil ladzi la yukhalifu wa la yumani'u. Karena orang kafir tidak ada pilihan lain karena di bawah pimpinan orang-orang Islam, sehingga mereka tunduk kepada Allah karena terpaksa, bukan dari dalam hati mereka, dan mereka tidak ada pilihan lain. Niki sing dimaksud dengan terpaksa. Niki ya, setengah tafsir ngoten. Insyaallah. Waqad warada hadis fi tafsir hadza ala ma'na akhir fihi ghurabah. Faqala al-hafidz Abu Qasim bin Hasan Ahmad, niki hadatsana al-Auza'i an-Nata' bin Abilah bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam balahu aslama man fis samawati wal ardi wa karha wa amma man fis samawati fal malaikah wa amma man fil ardi faman wulida 'alal Islam. Niki nak menurut tafsir dari penjelasan ayat ini dengan hadis ini dari Atha bin Ribah ya, Atha bin Ribah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan ayat walahu aslama, dan kepada Allah lah siapa saja yang di langit dan di bumi menyerahkan diri dalam keadaan sukarela maupun terpaksa. Adapun yang dimaksud dengan orang yang di langit adalah malaikat. Orang yang di langit itu adalah malaikat. Sedangkan orang yang di bumi maka adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Jadi orang Islam itulah. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah orang yang di langit itu adalah para malaikat, orang yang di bumi adalah orang Islam. Wa makarhan faman utiya bihi min sababil ismi fi salasili wal aghlali yuqaduna.
ilal jannati wa hum karihun. Tetapi katanya orang Islam, loh, ada yang tunduk kepada Allah dengan sukarela, ada yang terpaksa. Ini maknanya di dalam hadis ini, wa amma karhan faman utiya bi min sababil ismi fil salasili wal aghlali yuqaduna ilal jannah wa hum karihun. Jadi ada orang di dunia ini, dia ini terpaksa, Pak. Masuk Islam itu terpaksa. Bahkan di dalam riwayat ada orang itu masuk surga harus diikat, diborgol, dirantai, kemudian dicemplung ke dalam surga. Loh, aneh. Dicemplung ke dalam surga. Ini Pak. Wahum karihun, dan mereka inilah yang dimaksud orang yang terpaksa masuk surga. Enten Pak wong model ngeten iki tibake ngoten. Waqad warada fi sahih, karena diterangkan di dalam hadis yang sahih. Ajaba rabbuka min qaumin yuqaduna ilal jannati fi salasili. Jadi Allah, Tuhan kalian heran, bukan heran, maksudnya Tuhan kalian itu sayang kepada hambanya. Karena apa? Heran atau sayang kepada siapa? Min qaumin, kepada kaum yang dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan dirantai. Nih loh Pak. Sayati lahu syahid min wajhil akhar walakin al-manal ula lil ayatil aqwa. Jadi niki penjelasan tentang sukarela dan terpaksa. Aneh Pak, orang masuk surga harus dirantai. Mulane niki Pak, nek wong dipaksa ning masjid niku ya mboten apa-apa niku dirantai kok. Cowakal dijak mlebu masjid. Akhirnya gelem ning masjid tenan to. Akhirnya mlebu swarga. Nang swarga ya seneng. Saking gak ngertine ae dadak mlebu swarga dadak dirantai. Makane niki dirayu-rayu ben mlebu swarga. Dirayu-rayu. Insyaallah. Dan ini terjadi juga dulu sahabat-sahabat Pak dulu, termasuk sahabat anaknya Abu Jahal jenenge Ikrimah. Bojone wis mlebu Islam dhisik, lari Pak, melarikan diri ke Yaman. Sampai Yaman kono Pak, nyebrang numpak kapal mau menuju Afrika, karepe ngoten. Tekan jero kapal karo nahkodane, lha apa kon? Wah, ini melarikan diri. Gak, wis kowe kudu mlebu Islam ae. Akhirnya singkat cerita, subhanallah Pak, dia akhirnya berarti ini saya sudah tidak ada jalan lagi, saya harus masuk Islam. Akhirnya teman Pak masuk Islam. Loh, Masya Allah, balik ke Madinah menjadi sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Contoh seperti itu Pak. Lagi Pak, orang yang membunuh Sayyidina Hamzah, Hindun itu. Dan ini ngoten. Padahal mbiyen sumpah-sumpah gak akan masuk Islam. Ujuk-ujuk begitu Fathu Mekah, dia pun masuk Islam. Ditakoki, lho kowe mbiyen sumpah-sumpah gak mlebu Islam. Lho bener, sampai saiki aku ora mlebu Islam. Islam sing mlebu ning awakku. Ya ngoten niku Pak. Jadi kadang-kadang memang wong mlebu masjid iki memang dipaksa diisi awal-awale nggih, dipaksa mengke nek wis roh enake ning masjid enek kopi ono. Ono teh, ono apa ini iki? Nogosari. Iku lak suwe-suwe seneng ning jero masjid. Memang rada dipaksa dhisik. Kok bocah cilik niku lho, Pak, nggih. Bocah cilik niku gak gelem amoh
mamo ya, akhirnya ya dicowekel karo Pak didulang lah ngoten ta jenenge mergo gak ngerti mulane menungso ngoten iki Pak ya. Agama kok dipaksa-paksa lha iya lho obat iki kudu dipaksa dhisik nah gak dipaksa engko suwe-suwe tapi hati-hati nggih Pak ngeten iki engko jenengan wong sak kampung ini sampean paksa kon musala tasrif kafe sampai digebuki artinya mungkin yang bisa kita aja ya kita aja nggih kalau konco-konco kadang-kadang keliling ngajak wong nang masjid kok dipaksa-paksa mboten napa-napa dipaksa mlebu swarga kok mboten napa-napa tapi mungkin setelah itu kita bina nggih kita bina niku Pak enten memang wong niku mlebu swarga dadi paksa niku bahkan ateng kene hadis niku lho dirantai dirantai niki wong tuwa nggih ngoten Mbak Bu nek kepada anak silahkan nggih monggo nggih makanya arek kok sik tambeng dirantai aja Pak dijak mlebu masjid tambeng arek iku gak gelem sembahyang sampean rantai dirantai tapi colong ngerantainya dengan kasih sayang ya dengan kasih sayang Masya Allah larian zaman abah kula mbiyen gak gelem ngaji ya wis dipaksa mlebu swarga abah kula mbiyen kene kuping iki di kuping ditarik diselentik hamburger nggih kena hamburger Allah Akbar wa qad qala Waqi fi tafsiri hadatsana Sufyan min an Mansur al-Mujahid walahu aslama wa samawati wal ardi wa karha wa huwa ka qawlihi la in sa'altahu man khalaqas samawati alla yaqulunna Allah wa qala aidan hadatsan Sufyan al-A'mash al-Mujahid an Ibni Abbas walahu aslama wa samawati wal ardi wa karha qala hina akhadhal mitsaq. Jadi niki nak menurut tafsir sing lain terjemahan yang lain niku dari Mujahid walahu man asama wang samawati wal ardi ta'a wa karha niki sama dengan di surat Az-Zumar ayat 25 jadi ayat ini walahu aslama nah mang fis samawati wal ardi ta'a wa karha wa ilaihi yurja'un itu sama di dalam surat Az-Zumar ayat 25 kaqaulihi niki sama wa la in sa'altahu man khalaqas samawati la yaqulunna Allah di dalam surat Luqman ayat 25 apabila ada yang bertanya sa'altahum apabila apabila kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi maka walaupun orang kafir mereka mengatakan la yaqulunna Allah mereka mengatakan pasti yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ini termasuk orang yang terpaksa mengakui kebesaran Allah. Orang kafir mana cakone si ciptane langit dan bumi. Mereka menjawab ya Allah, tapi mereka tetap tidak mau taat kepada Allah. Padahal dia mengakui eksistensinya Allah. Masya Allah. Pun dari ini ada lagi dari riwayat A'mash Mujahid dari Ibnu Abbas walahu aslamang samawati wal ardi wa karha qala khina akhadha mitsaq. Ini ketika orang yang taat kepada Allah dengan terpaksa, ini dicontohkan di sini adalah orang yang diambil janjinya oleh Allah. Siapa ini? Bani Israel. Jadi Bani Israel dulu disuruh taat pada Allah gak gelem, ngeyel. Akhirnya begitu
fauqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Ini ngene surat Al-Baqarah. Begitu ngoyal terus akhirnya kalau Gusti Gunung Tur itu diangkat mau diblekno ning gone Bani Israel. Akhirnya nggih kula nurut. Artinya loh Bapak, ada orang yang taat kepada Allah itu gara-gara diwehi peringatan karo Gusti Allah dhisik, kuwi lho jenenge wong sing terpaksa tunduk karo Gusti Allah. Begitu enek banjir bandang, gempa bumi, angin topan, bondone entek kabeh lagi, ya Allah kula nurut ya Allah. Enten sing modele ngeten dadak ngeten iki dhisik. Dibondo dirantai, sing bondo sing rantai ya Gusti Allah, tapi lewate ora rantai ora bondo ngoten niku dikirim bencana. Enten sing modele ngeten iki Pak. Mulane ada 1000 jalan untuk hijrah kan macam-macam nggih niku. Enten sing kepeksa, nek sing ela-elu, nek sing macam-macam, tapi alhamdulillah kita sekalian di sini diberi petunjuk oleh Allah, gak ada ngerantai. Kita sukarela datang menuju panggilannya Allah. Isu-isu wis waya enak-enake turu, kita bangun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dicintai oleh Allah. Wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah lah manusia semua akan dikembalikan kepadanya. Ay yaumul mi'ati fayujazi kullan bi amalihi, yakni pada hari pembalasan. Dikembalikan, semua akan dikembalikan kepada Allah. Artinya apa? Di hari pembalasan nanti semua amal kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang terlewat. Siapa yang beramal baik walaupun 1 biji sawi, dia akan melihat hasil kebaikannya, dan walaupun dia beramal dari keburukan walaupun 1 biji sawi, mereka juga akan melihat hasilnya. Niki napa niki terjemahan atau tafsir ayat 83. Masya Allah. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail. Katakanlah olehmu Muhammad, amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan apa yang Allah turunkan kepada kami, yakni Al-Quran, wa ma unzila ala Ibrahim, dan di apa saja yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq, wa Yaqub, dan Nabi Yaqub, ay minas suhufil wal wahyi, berupa wujudnya adalah yang diturunkan pada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, itu adalah berupa sahifah, bukan satu wujud dari kitab suci. Wal asbati wa hum batuna bani Israil al mutasya'abati min aulati Israil wa huwa Yaqub al isna asyar. Wal asbati itu apa? Dan anak turunnya Bani Israel, anak turunnya Nabi Yaqub itu disebut al asbat. Jadi apa saja yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu, termasuk nabi-nabi dari Bani Israel. Wa ma utiya Musa, dan apa saja yang diberikan oleh Allah kepada Musa, wa Isa, dan Nabi Isa, yakni bidzalika Taurah wal Injil, yakni kitab Taurat dan Injil, wan nabiyuna, dan seluruh para nabi min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa hadza ya'ummu jamil anbiya jumlatun, dan ini adalah umum untuk seluruh para nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum, yakni tidak ada perbedaan di antara mereka para nabi itu. Kami semua beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah berserah diri.
Fal mu'minuna min hadhil ayah yu'minuna bi kulli nabiyyin arsala wa bi kulli kitabin anzala. Jadi niki Pak, orang beriman itu wajib beriman kepada nabi-nabi, semua para nabi yang telah Allah utus kepada umat pada masing-masing periode. Orang beriman, orang Islam harus beriman. Okay. Kemudian juga kita juga harus mempercayai kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Al-Qur'an. La yukafiru bi syai'in min dzalika, dan tidak boleh ingkar kepada satu pun dari apa yang ada pada mereka para nabi. Balhum yusaddiquna bima anzala min indillah. Tetapi kita sekalian harus meyakini apa yang Allah turunkan untuk mereka dari sisi Allah, dari setiap nabi tadi. Makanya termasuk dalam rukun iman ini antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah, termasuk Taurat, Injil, dan Sohifah yang terdahulu. Pak, nak beriman pada kitab terdahulu berarti lah kita mengikuti syariatnya orang yang terdahulu? Ya tidak, kita harus mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita mempercayai keberadaan kitab-kitab yang terdahulu. Masya Allah. Jadi untuk syariat kita harus mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku. Wa bi kulli nabiyyin ba'atsahullah, kita pun juga harus mengimani nabi yang telah Allah turunkan kepada umat manusia sebelum Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun niki ngoten. Lah iman kepada kitab kali iman kepada nabi niku napa to niki nak ngendikane guru kula Pak. Nggih pernah kula terangne to mriki. Iman kepada nabi niku Pak niku kita menafikan semua tokoh-tokoh, semua idola-idola dunia ini. Hanya mengisbatkan, hanya menokohkan, hanya mengidolakan para nabi, para rasul. Arek nom-nom iku kadang-kadang arek tuwek ya padha mengidolakan selain para nabi. Kita ini nak mengidolakan, ya mengidolakan nabi. Karena apa, nak kita mengidolakan nabi, nanti kita akan dikumpulkan di akhirat antama man ahbabta. Kamu nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan siapa yang kamu cintai. Kon yang akhirat bakal dikumpulne karo idolamu. Hati-hati. Nah, idolane artis Korea. Engko ning akhirat dikumpulne temen karo artis Korea, Pak. Nah, nek artis Korea gak tobat, Pak, mlebu neraka. Ini dikumpulne bareng-bareng karo ning neraka. Naudzubillahi min dzalik. Makane kita enggak usah mengidolakan sapa-sapa. Idola itu hanya kepada para nabi. Mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai terakhir Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya idola, biasanya kita mengikuti gaya hidup idolanya. Kok nak sugih contohnya Nabi Sulaiman, nak sugih jadi raja, jadi penguasa, contohnya Nabi Sulaiman, contohnya Nabi Daud. Ngoten niku idola, contoh, diambil contoh. Atau mengikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya sugih, Pak. Masya Allah. Nabi Ibrahim ini luar biasa sugih, Pak. niku diterangno Nabi Ibrahim niku. Napa?
asu, nggadahi asu Nabi Ibrahim. Asune niku ribuan. Setiap anjing satu tugasnya menggembala kambing jumlahnya 1000. Lah nak asune iki 1000, wedhuse ben asu siji menggembala 1000, berarti wedhuse sak juta. Boyo. Masyaallah. Niku lan ngene riwayat, Pak. Kelintinge asu disukani kelinting. Niku terbuat dari emas. Untuk apa jare Nabi Ibrahim mboten gawe emas, anak bojone mboten gawe emas, gawe perhiasan emas, emase diwehne asu. Niku Nabi Ibrahim supaya apa? Bahwa dunia itu hina. Ngono lho, nak wong dadi wong sugih, kowe mengidolakan, gojok mengidolakan sapa-sapa, idolakanlah para nabi, para rasul. Wis ana kabeh contone. Nek gawe dadi wong melarat, gak duwe dhuwit apa-apa, mboten apa contone Nabiullah Isa alaihi salam. Enek kabeh contone. Nak dadi pegawai negeri contone Nabi Yusuf, pegawai negeri. Kon nak dadi petani contoh Nabi Adam, petani. Kon nak dadi furnitur kerjaane. Ha iku contone Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini ahli Pak buat furnitur. Ngoten. Lah nek kok sampean niku ahli metalurgi ya, contone Nabi Daud, pakar metalurgi, ahli logam. Nek kon niku pinter kimia, contone Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa niku ahli kimia. Masyaallah. Tapi justru tolong disampaikan di dalam Al-Qur'an justru keahlian spesifik untuk ma'isyah itu tidak disebutkan tambahan dalam Quran. Artinya apa? Ya keahlian itu untuk bekal hidup, tapi yang paling penting adalah ketaatan kepada Allah. Itu yang disebutkan di dalam Quran. Dalam profesi apapun, dalam kondisi ekonomi seperti apapun, dalam kondisi fisik seperti apapun, mari kita mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau seperti itu jaminan kita sukses. Makanya sukses hanya satu dalam Quran, wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya faqad faza fauzan azima, sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Mau melarat gak duit belas, nak taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka nanti akan menjadi raja-raja yang besar di surganya Allah. Raja yang besar di dunia kalau mentaati Allah dan Rasulnya, nanti juga akan dijadikan oleh Allah raja di akhirat. Intinya mau situ tok, taat oleh Allah dan Rasulnya pasti akan sukses. Makanya di penghujung ayat niki, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu, maka barang siapa yang memeluk agama selain Islam maka tidak diterima di sisi Allah. Wa huwa, dan dia fil akhirati, di akhirat, minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Hati-hati aja sampai kalau kita memeluk agama selain agama Islam dijamin dia akan merugi, pasti akan menyesal. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahihin, man amala amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa melakukan amal yang tidak kami contohkan maka amalnya ditolak. Hati-hati ya, kita kalau mengamalkan agama contoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taji'ul a'mal yaumal qiyamati fataji'us shalat fataqulu ya rabbi ana shalah fayaqulu innaka ala khairin, wa tuja'i as-sadaqah fataqulu ya rabb
ana as-sada fa yaqulu innaka ala khairin thumma yajidu as-sawm fa yaqulu ya rabbi ana as-siyam fa yaqulu innaka ala khairin thumma taju a'mal kullu dzalika yaqulu Allah ta'ala innaka ala khairin thumma yuji'ul islam fa yaqulu ya rabbi antas salam wa annal islam fa yaqulu Allah ta'ala innaka ala khairin bikal yaumal akhadha wa bika utiya wa qala Allah fi kitabi wa may yabtaghi ghayra islami dinan falyaqbal minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Nah niki Pak. Jadi akan didatangkan pada hari kiamat itu salat fatajis, maka salat pun fatakul saja Rabb di absen satu-satu oleh Allah. Salat di absen. Begitu di absen salat, maka salat ya Rabb ana salat, saya salat. Maka fayaqulu, maka Allah berfirman innaka ala khairin, sesungguhnya engkau berada di jalan kebaikan. Sedekah juga begitu, dipanggil oleh Allah, maka sedekah pun datang, ya Allah saya sedekah, maka Nabi Allah pun sampaikan engkau berada dalam kebaikan. Begitu seterusnya sampai salam pun juga demikian, maka engkau adalah dalam kebaikan. Jadi semua termasuk sholat, puasa, kemudian sedekah, bahkan salam, itu semua dijustifikasi oleh Allah di akhirat bahwa engkau semua adalah dalam kebaikan. Jadi siapa saja yang berpegang teguh kepada kalian saat di dunia, maka berarti dia berada dalam kebaikan. Innaka ala khairin, sesungguhnya engkau dalam kebaikan. Maka dari itu barang siapa yang tidak mengambil ajaran-ajaran Islam itu tadi, sholat, puasa, sedekah, kemudian mengucapkan salam, kemudian amal-amal yang lain, kok kamu tidak mengambil ajaran-ajaran Islam itu, fala yuqbala minhu, maka tidak diterima di sisi Allah. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan maka dari itu Bapak yang dirahmati Allah, kita tidak hanya sekedar nama. Islam itu bukan sekedar nama, tetapi amalan. Nggih, tolong disawani. Jadi agama Islam itu bukan sekedar identitas ning gone KTP Islam, tetapi amalannya ya sholat. Nak namanya wong Islam minim rukun Islam 5 kalau mampu. Masa yang terakhir yang kalau mampu, sholat kok kalau mampu ya ndak. Syahadat, sholat, poso, zakat, haji kalau mampu. Dan ini paling tidak kita harus menjalankan rukun Islam yang 5. Inilah orang yang betul-betul masuk Islam. Nanti ditambah lagi amal fardu yang lain, amal sunnah yang lain. Singkat cerita, ujung rambut ujung kaki, lahir batin ikut perintah Allah dan Rasulnya, inilah namanya masuk Islam secara sempurna. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah, udkhulu fissilmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara total, secara sempurna. Nggih, pucuk rambut, pucuk sikil, lahir batin melok Allah dan Rasulnya. Inilah orang yang sukses. Pun mboten mawon, enten bener saking Gusti Allah lepat saking kula. Nggih, enten sing tanglet pun jelas kabeh nggih. Nggih, ngoten mawon. Kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.